Pintu teater 1 telah dibuka. Cerita dimulai dengan seorang pemuda bernama Jordi yang sudah hampir 3 tahun lamanya berada di penjara. Saat hari dia dibebaskan, dia dijemput oleh ayahnya. Sebenarnya, hubungan antara keduanya tidak baik-baik saja, semenjak ibunya meninggal dan ayahnya juga menikah lagi dengan wanita yang jauh lebih muda. Meskipun sulit, kini Jordi harus bisa membiasakan dirinya tinggal bersama mama barunya ketika berada di rumah. Suatu pagi, ayahnya mengatakan sesuatu kepada Jordi. Dia menginginkan Jordi untuk pergi mencari pekerjaan, karena dia tidak akan membiayainya lagi, karena dia merasa Jordi sudah dewasa dan harus belajar memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ayahnya adalah orang yang super sibuk di perusahaannya, jadi setiap harinya dia selalu pulang larut malam. Di hari itu dia pun berangkat bekerja dan meninggalkan anak dan istri barunya berdua di rumah. Jordi yang merasa gak suka dengan kehadiran mama barunya yang bernama Elisa itu, dia meminta agar tidak usah mengurusi kehidupannya dan jangan menganggapnya sebagai anaknya. Singkat cerita, setelah beberapa hari mencari pekerjaan, akhirnya Jordi mendapatkan pekerjaan di sebuah restoran pizza. Di suatu hari, Jordi yang sedang menonton film di kamarnya dikagetkan oleh Elisa yang masuk tanpa permisi. Jordi kaget seketika itu dan berusaha menyembunyikan senjatanya. Elisa pun juga sama kagetnya, namun dia berpura-pura tidak tahu dan langsung pergi. Setelah kejadian itu, dia pun menenangkan diri di taman dekat rumah. Tidak lama berselang dia bertemu dengan teman wanita sewaktu sekolah dulu, dia bernama Melissa. Mereka berdua pun akhirnya mengobrol. Beberapa hari kemudian, saat di rumah Elisa mencoba bersikap baik kepada Jordi, dia ingin mengambil pakaian kotor dan mencuci baju Jordi, namun Jordi menolaknya. Jordi selalu bersikap buruk kepadanya. Namun kejadian tak terduga terjadi, saat Jordi melihat Elisa tak memakai pakaian setelah mandi. Awalnya Elisa tak sadar dan melamun di depan kaca, dia kaget saat tahu ada Jordi sedang melihatnya, dia pun buru-buru menutup tubuhnya dengan handuk. Jordi yang seketika itu terpesona melihat pemandangan indah itu tiba-tiba mendekati Elisa. Tanpa basa-basi langsung saja mereka beradu mekanik. Tiba-tiba ayahnya pulang. Jordi pun langsung bersembunyi sebelum ayahnya masuk ke kamar mama barunya itu. Ayah Jordi yang melihat istrinya heran kenapa istrinya itu tak memakai pakaian. Elisa pun mengatakan kalau dia sedang menunggunya dan tanpa curiga langsung gas aja ke Elisa. Dan tanpa disadarinya, Jordi melihat hal itu. Hari-hari pun berlalu, semenjak kejadian itu Elisa dan Jordi menjadi lebih dekat. Hubungan mereka terjalin tanpa diketahui oleh ayahnya sementara waktu ini. Suatu hari Jordi yang saat itu sedang bekerja di restoran pizza, tiba-tiba didatangi oleh Melissa yang mengajaknya pergi nanti malam. Jordi yang merasa tidak enak untuk menolaknya akhirnya menyetujui ajakan dari temannya itu. Singkat cerita setelah mereka berdua pergi, Melissa yang mengantar Jordi pulang pun mampir ke rumah Jordi. Saat mereka mengobrol di kamar, Elisa mendatanginya dan menyuruh Melissa pulang karena hari sudah larut malam. Terlihat Elisa sedikit cemburu kepada Melissa. Melissa pun sedikit agak kesal malam itu. Keesokan harinya Jordi bertengkar di tempat kerja, dia pun memutuskan untuk berhenti bekerja saat itu juga. Saat berada di rumah dia sedang kesal karena setelah kejadian di tempat kerjanya, dia hanya ingin ganti baju dan pergi bersama Melissa. Tetapi Elisa yang melihat itu, ingin berbicara kepada Jordi, dia juga ingin penjelasan dari Jordi kenapa dia berubah akhir-akhir ini dan menjauhinya. Namun Jordi menghiraukannya dan tetap pergi bersama Melissa walaupun dicegah oleh Elisa. Mereka berdua pun mengobrol di taman dan membicarakan masa lalu juga, dan si Jordi pun akhirnya tersadar jika dia mungkin lebih baik bersama Melissa daripada menjalani hubungan dengan mama barunya, Elisa. Keesokan harinya, Jordi menemui ibu Niki. Niki adalah teman Jordi yang meninggal dalam kecelakaan yang disebabkan oleh Jordi sehingga dia harus mendekam di penjara untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Dia mengungkapkan perasaan penyesalannya kepada ibu Niki saat itu.
Ibu Niki pun menghargai perasaan Jordi, dan ibunya pun tak menyalahkan Jordi atas kematian anaknya. Jordi pun akhirnya merasa sedikit lega. Beberapa hari kemudian, saat berada di rumah, ayah Jordi menghakiminya. Dia mengetahui apa yang dilakukan anaknya dan istrinya saat tidak ada. Dia tahu kalau istrinya berselingkuh dengan anaknya. Jordi dan ayahnya pun bertengkar hebat, sampai kepala ayahnya berdarah kena pukul Jordi. Elisa kemudian mengantarnya ke rumah sakit, dan Jordi akhirnya kabur meninggalkan rumah dan pergi bersama Melissa entah kemana. Dan yang pasti setelah kejadian itu, mungkin hubungan Jordi dan ayahnya tak akan bisa diperbaiki lagi. Dan begitulah akhir cerita film ini, film yang berjudul Normal. Dan film pun selesai. Bagaimana pendapatmu tentang film ini? Sampai jumpa lagi di video berikutnya.